Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat. Tips sebuah masalah di pengapian kelistrikan dari sebuah motor. Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bosku. Oke teman, di sini saya ada sebuah komponen elektronik yang saya ambil dari peralatan rumah tangga dari sebuah raket nyamuk. Di bagian yang ke AC atau langsung ke listrik atau PLN 220, dan di sini ada tulisan di komponennya ini 684J 400 volt, dimana untuk nilai kapasitas dari komponen ini adalah 684 atau 0,680 mikrofarad, jadi sangat kecil sekali. Ini adalah sebagai perbandingan dari sebuah komponen elektronik kapasitor penyimpan arus sementara. Di sini saya juga ada perbandingan dari sebuah komponen elektronik lainnya, yaitu sebuah kapasitor dengan nilai yang berbeda dan tentunya bentuk fisiknya juga berbeda. Oke, di sini 105J atau sekitaran 1 mikrofarad sama dengan 400 volt, untuk voltasenya sama. Dan ada beberapa perbedaan dari komponen ini karena di sini digunakan untuk elektronik rumah tangga, ditambahkan sebuah resistor pada bagian antara penghubung kaki satu dan satunya lagi, sebuah resistor dengan nilai 1 M atau 1 juta ohm atau 1 M. Untuk nilai resistansinya sangat tinggi sekali, dan di sini berfungsi untuk menghilangkan arus yang tersimpan pada kapasitor ini di bagian elektronik rumah tangga ini supaya lebih aman digunakan. Dan untuk komponen elektronik ini saya gunakan untuk sebuah alat di kelistrikan motor yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kemarin ada yang berkomentar tentang sebuah kapasitor dengan nilai yang berbeda, dan di sini kita bisa membandingkan. Semakin besar dari bentuk fisiknya akan semakin besar nilai kapasitas yang disimpan oleh kapasitor ini, dan tidak mempunyai kutub positif dan negatif. Ini pemasangannya boleh bolak-balik, tidak bermasalah. Dan untuk selanjutnya di sini saya siapkan sebuah spool pengapian dari motor lama atau yang menggunakan spool pengapian seperti ini. Ini sumber arusnya berasal dari magnet yang berputar pada rangkaian di dalam magnet. Ini terpasang di dalam magnet, jadi saat berputar ini menghasilkan voltase di kumparannya sini. Dan di sini lilitan kawatnya sangat kecil sekali, jadi saat kita ukur nilai resistansinya juga besar sekali, di sekitaran, kalau yang orisinil seperti ini 470 ohm untuk nilai resistansinya, bahkan sampai 500 ohm. Ini untuk yang orisinil atau sesuai dengan bawaan motor. Karena jika suatu spool dari pengapian ini mengalami masalah atau nilai resistansinya rendah saat diukur menggunakan avo atau avometer, ini jika di bawah 100 ohm ini akan terjadi sumber arus yang sangat kecil, voltasenya sangat kecil, juga akan mempengaruhi dari sistem pengapian di kelistrikan motor yang masih menggunakan karburator. Oke, dan di sini ada sebuah pulser. Oke, untuk pulser ini berfungsi untuk, karena saat pulser ini dipasang di motor, ini posisinya seperti ini. Di sini ada magnet, ada tonjolan pickup besi kotak, dan di sini berfungsi untuk mengatur terjadinya waktu percikan pada busi. Oke, di sini dilewati oleh pickup kotak dari sebuah magnet motor
ini bisa menghasilkan voltase di bagian output dari kabelnya ini. Ini adalah fungsi dari sebuah buzzer mengatur waktu terjadinya pengapian pada mesin. Oke teman, dan untuk beberapa bagian pada motor, terutama motor karburator, ini sangat berpengaruh sekali terhadap suatu kinerja dari sebuah mesin. Dan di sini saya ada sebuah karburator dari motor, kebetulan punyanya motor Honda Supra Fit New, dan untuk kondisi dari karburator ini masih standar bawaan motor, dan ada beberapa bagian dari sebuah karburator motor ini supaya bekerja dengan maksimal atau terjadi percampuran BBM dan udara yang tepat, dimana saat dibutuhkan mesin ini campuran BBM dan udaranya saat masuk ke mesin berupa kabut ini tidak terlalu basah atau terlalu banyak bensinnya, jadi bisa mempengaruhi dari sebuah sistem pengapian di motor. Dan juga tidak boleh terlalu irit atau kering, dimana jumlah bensinnya itu lebih sedikit tetapi udaranya terlalu banyak. Dan di sini ada beberapa pengaturan, bagian pengaturan dari sebuah karburator saat kita lakukan penyetelan di karburator motor. Ini adalah bagian setelan gas. Katakanlah ini karburator standar dan masih normal. Ini adalah setelan gas. Saat kita gunakan di motor, ini kita putar ke kanan seperti ini untuk menaikkan posisi, dimana saat kita putar ke kanan ini putaran atau suara mesinnya ini akan naik. Dan di sini adalah pengatur dari jumlah BBM atau udara yang masuk ke dalam mesin. Ini adalah setelan angin-angin mengatur masuknya udara ke dalam mesin. Jadi semakin kita putar ke kanan seperti ini, maka jumlah udara yang masuk ke dalam mesin ini akan semakin sedikit atau campurannya ini menjadi kaya atau BBM-nya ini terlalu boros. Dan di sini saya memakai tips untuk penyetelan karburator yang normal atau sesuai dengan kebutuhan di mesin, karena mesin ini saat kita pakai mungkin berbeda-beda dari kondisi di setiap kendaraan. Jadi di sini saya gunakan tips seperti ini untuk penyetelan dari sebuah karburator yang setelannya ini ideal atau tidak terlalu boros atau tidak terlalu basah maupun tidak terlalu kering atau terlalu irit. Di sini saya hidupkan motornya sekitar 2 menit mencapai suhu kerja mesin. Sirkulasi olinya sudah menyebar ke semua mesin, jadi putaran mesinnya itu ringan mencapai suhu kerja di 80 derajat Celcius. Teman, dan di sini saya akan naikkan sedikit putaran gasnya seperti ini sampai katakanlah 1/4 putaran dari gas saat dinaikkan putarannya. Dan di sini putar mesinnya agak tinggi, kemudian kita setel bagian kanan sini. Bagian setelan angin-anginnya kita putar ke kiri seperti ini sampai dicari putaran tertinggi dari sebuah motor. Kemudian saat kita putar tinggi seperti ini ada perbedaan antara naiknya putaran mesin dan turunnya putaran mesin. Di sini kita pilih antara tengahnya, kemudian saya kurangi ke kiri 1/4. Ini adalah setelan ideal atau campuran pas untuk sebuah karburator motor yang bisa mempengaruhi dari sebuah busi di motor, dimana di sini ada sebuah busi yang mengalami masalah. Ini businya baru tetapi sudah tidak berfungsi lagi, disebabkan karena terjadi campuran BBM yang terlalu banyak atau kaya. Jadi di sini menjadi hitam, dan terjadi pembakaran yang kurang maksimal atau tidak terbakar seluruh di BBM di dalam mesin. Jadi ada sisa dari BBM yang masih
merekat pada ujung elektrodanya ini menjadi hitam seperti ini. Adalah sisa dari arang pembakaran yang bisa terjadi menyebabkan resistansi di dalam elektroda bagian tengah ini, menghalangi masuknya percikan busi ke dalam ujungnya sini, sehingga businya ini tidak bisa memercikan bunga api ataupun percikannya ini menjadi merah. Ini adalah salah satu penyebab motor boros busi. Ini adalah dari sebuah karburator yang terlalu kaya, dan jika terlalu irit ini akan berwarna putih, juga mempengaruhi dari tenaga motor, karena tenaga yang dihasilkan ledakan dari mesin ini yang dihasilkan juga kecil karena tidak adanya suplai ledakan yang begitu kuat. Jadi untuk yang normalnya itu berwarna agak coklat kering. Ini untuk normal dari sebuah sistem pembakaran di motor, yang juga bisa menyebabkan busi ini cepat awet dan tenaga motornya itu juga lebih maksimal. Oke teman, dan di sini saya ada beberapa bagian dari sistem percikan di busi yang juga mempengaruhi dari sebuah percikan di ujung businya sini. Oke, di sini saya ada sebuah coil. Oke, di sebuah coil ini adalah sumber dari penghasil voltase tinggi pada sebuah motor yang bisa disalurkan ke dalam ujungnya businya sini sekitar 10.000 volt berwarna biru sekali. Jadi saat digunakan di coil ini terdapat voltase di inputnya sini. Oke, untuk inputnya karena di sini menggunakan spool AC atau spool dari mesin. Ini syarat utamanya di bagian spool pengapiannya sini. Ini harus resistansinya harus di 470 ohm. Oke. Dan kemudian saat motor ini digunakan, menghasilkan voltase yang tinggi bagian di spoolnya sini ke 220 volt. Ini saat digas penuh menghasilkan voltase 220 volt, kemudian masuk ke sistem CDI atau sistem pengapian kelistrikan pengatur percikan di ujung businya sini. Oke, di sini ada sebuah CDI AC. Saya kebetulan punyanya Grand seperti ini. Oke, jadi di sini menghasilkan voltase 220, kemudian masuk ke sistem pengapian, kemudian disimpan ke CDI. Di CDI ini ada kapasitor seperti ini. Ini kebetulan punyanya Grand yang orisinil. Disimpan di kapasitor 1,5 mikrofarad 400 volt di dalamnya sini. Kemudian saat digunakan, dan beberapa bagian di sini ke ground atau bodi motor, dan kemudian saat disimpan di sini, karena dibutuhkan percikan waktu terjadi ledakan di ujung businya sini. Jadi di sini dibutuhkan sebuah pulser, untuk mengatur waktu terjadinya pembuangan di kapasitornya ini supaya terjadi induksi di coilnya sini. Jadi saat disimpan di sini 220 volt, kemudian di sini dilewati pick up di pulsernya sini. Bagian ujung pulsernya sini dilewati pick up besi kotak seperti ini, melewati di ujungnya sini sekitaran mungkin 0,05 mili, sangat kecil sekali. Jadi terjadi tegangan yang sangat kecil sekali di 0,7 volt, memicu terjadinya pembukaan SCR atau komponen elektronik di dalam CDI. SCR 2P4M seperti ini membuka, dan terjadi pembukaan arus penyimpanan di kapasitornya ini dikeluarkan melalui ground atau ke bodi motor, kemudian ke bodi coil seperti ini, dan terjadi induksi di bagian lilitan coil yang primer atau bagian bawah,
kemudian tertuju bagian input coilnya sini, karena di input coilnya sini terhubung ke kapasitor yang sebelah kanan. Jadi terjadi pemasukan tegangan secara tiba-tiba atau secara cepat, terjadi induksi atau medan magnet, dan kemudian di bagian lilitan lainnya dari coil ini ada lilitan sekunder yang terhubung awal di bagian negatif atau bodi motor, kemudian lilitan kedua ini atau lilitan sekundernya ini menutupi dari lilitan primer, sehingga terjadi induksi pada ujung kabelnya sini sekitaran 10.000 volt, memercikan bunga api pada busi. Ini adalah sistem kerja dari sebuah CDI AC. Oke teman, dan ada beberapa komentar dari yang kemarin yang masuk tentang sistem kelistrikan di motor yang ber-CDI AC, karena untuk CDI AC ini ada dua jenis atau dua macam kendaraan. Oke, 4 tak atau kebanyakan punyanya Honda, Yamaha Vega atau Krypton, ini 4 tak. Ada yang 2 tak atau yang memakai oli samping. Jika dipakai yang 2 tak ini biasanya knalpotnya ngebul putih. Ini biasanya terdapat pada motor lama jenis Yamaha Viz, kemudian untuk Suzuki RC100. Dan kebetulan ada beberapa komentar tentang perbedaan CDI pada CDI AC ini. Untuk CDI AC atau CDI yang dihasilkan dari 10 mesin ini ada yang memakai pulser seperti ini. Oke, memakai pulser seperti ini, memakai pulser atau pengatur waktu pengapian terjadinya percikan di ujung busi. Dan ada yang tidak memakai pulser atau pulsernya ini tidak ada dari bawaan mesin dari pabriknya. Ini adalah punyanya motor RC atau RC100. Ini tidak ada pulsernya atau tidak ada waktu pengapiannya, tapi bisa memercikan busi. Ini bisa terjadi atau ada rangkaian di dalam CDI-nya yang berbeda, karena output di dalam CDI AC punyanya Honda ini terdapat di sini terdapat 5 bagian. Kalau di RC mungkin ada 3 kabel, cuman 3 kabel. Jadi yang ke pulser sini, bagian yang biru ini ada jalur pulser, ini tidak digunakan atau dihilangkan. Jadi rangkaian di dalamnya itu langsung terkonek ke bagian sensor yang ada pada sistem pengapian atau sebul pengapian. Jadi untuk CDI RC ini adalah berbeda sekali dengan CDI Grand maupun CDI Viz R yang 2 tak maupun RI King yang 2 tak. Jadi cuman RC yang tidak mempunyai pulser. Ini mungkin yang teman-teman mekanik sudah paham semuanya. Di sini saya saling belajar, berbagi bersama. Oke teman, dan untuk menaikkan dari sebuah percikan di ujung busi dari sebuah motor yang memakai CDI AC dan tentunya berbeda dari jenisnya, di sini saya akan berbagi pengalaman dan tips yang sudah saya coba pada sebuah motor, baik di motor, kebetulan motornya Tornado, sama-sama mesin RC dengan yang saya gunakan pada motor Supra. Ini sudah saya ada di video lama. Untuk mempermudah, di sini saya akan menggambar rangkaiannya dari sistem rangkaian CDI yang menggunakan kapasitor seperti ini. Oke, menambahkan kapasitor. Oke, nanti untuk kapasitornya nanti saya akan coba perlihatkan. Di sini untuk rangkaiannya. Ini untuk yang Grand atau Viz seperti ini, Grand atau Viz. Ini adalah magnet, ini sebul pengapian, ini pulser seperti ini pulser, ini ke ground.
Di sini CDI, ini spool pengapian, Grand atau Supra atau Vis. Oke, di sini ini CDI nya ini, kemudian di sini ke pulser, di sini ke kunci kontak, ini kontak ini ke bodi motor, dan kemudian di sini ke ground, kunci kontak ini ke ground, dan di sini ke coil dari motor itu sendiri, coil motor, dari coil ke ground, kemudian ke pulser, ke busi sini. Busi. Oke teman, untuk standarnya dari Grand atau Vis. Dan di sini untuk yang RC ini sangat simpel sekali, ini magnet. Ini untuk yang RC Suzuki RC ini. Di sini spool pengapian ke ground, langsung ke CDI. Ini CDI ya ke ground. Oke. Dan di sini langsung ke magnet. Kalau kunci kontaknya untuk RC ini langsung ke sini. Oke, ke sini, ini kunci kontak. Kalau di sini kunci kontak sama. Oke, dan kemudian di sini langsung ke coil, kemudian ke busi ini. Oke teman, dari kedua jenis CD ini sama-sama CDI AC, tapi berbeda dari sistem rangkaiannya. Jadi di sini saya gunakan sebuah, ini sudah saya pernah coba dan ada hasilnya. Dan di sini untuk penggunaan dari kapasitor, jika teman-teman mengalami masalah tentang sebuah percikan di ujung businya atau mengalami masalah saat menggunakan 11 mikrofarad, ini juga bisa menggunakan yang 3 mikrofarad 400 volt punyanya mesin cuci, punyanya kipas angin. Kalau 11 mikrofarad ini punyanya mesin cuci. Jadi teman-teman bisa menggunakan alternatif yang 3 mikrofarad punyanya pompa air. Pompa air seperti ini, yang 3 mikrofarad, 3-5 mikrofarad punyanya pompa air, yang 11 ini punyanya mesin cuci. Oke, dan untuk mesin cuci juga ada yang seperti ini, yang kotak. Oke, yang ini original bawaan dari mesin cuci yang berbentuk kotak seperti ini. Ini sama-sama AC 400 volt 11 mikrofarad di sini. Dan untuk penambahan dari kapasitor ini juga berbeda posisinya untuk di motor CDI Grand maupun yang RC. Ini sudah saya coba di sebelumnya. Dan untuk normalnya, untuk CDI AC punyanya Supra atau Grand, kita bisa pasang komponen ini, kapasitor ini di bagian yang input ke kabel warna hitam strip merah, hitam strip merah. Oke, kita gabungkan di sini. Semua kita di sini kabelnya kita potong. Oke, kita gabungkan kapasitornya di bagian sini, kapasitornya. Ini untuk simbol kapasitor seperti ini di bagian sini. Oke, kita hubungkan di sini di antara kabel ke spool pengapian dan satunya lagi ke spool CDI.
Oke, ini untuk yang Supra. Dan untuk yang RC ini teman-teman bisa menggunakan kapasitor ini di bagian sini. Oke, di bagian output yang dari CDI ke coilnya sini. Ini kita potong kabelnya, kemudian kita tambahkan di sini untuk kapasitornya. Kapasitornya di sini kita tambahkan. Oke, seperti ini. Dan untuk hasilnya di sini, oke, untuk yang RC ini sudah saya coba dan percikannya ini sangat berbeda sekali atau menjadi lebih banyak birunya di bagian ujung businya sini. Dan tentunya oke, motornya juga lebih bertenaga, sistem pembakarannya juga lebih besar, jadi tenaga motor juga oke lebih meningkat lagi dari sebelumnya, karena untuk BBM di dalamnya itu terbakar semuanya karena birunya dari percikan di ujung businya sini. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat tips cara menaikkan atau memperbesar dari percikan busi ini. Dan supaya lebih awet, ada beberapa bagian yang bisa kita cek atau kita lihat pada sebuah sistem CDI AC atau CDI yang menggunakan 10 mesin. Di sini untuk outputnya di sini harus di 220 volt atau kita ukur di resistansinya sini 70 ohm atau 500 ohm. Oke, seperti ini. Dan di bagian busi, di bagian karburator ini juga sangat penting sekali dari penyetelan di angin-anginnya sini, supaya nanti campuran BBM-nya ini lebih pas, tidak terlalu boros maupun irit, yang bisa mempengaruhi dari ujung businya sini. Oke, jika terlalu hitam ini juga boros busi. Oke, businya kadang pecah atau mati sendiri. Oke, dengan menambah kapasitor dengan nilai yang berbeda, oke, mungkin bisa menggunakan 11 mikrofarad atau 3 mikrofarad sesuai dengan kebutuhan untuk menambah tenaga di motor karburator. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi dan bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk beberapa kode di rangkaian ini kita bisa lihat di nomornya sini. Oke, di sini ada yang 684 dan di sini 105, dimana untuk nilai ini adalah sebuah perbandingan dari besarnya kapasitas yang ada di dalam kapasitor ini. Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya bisa dicoba di motor. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih atas luang waktunya, semoga dilancarkan rezekinya. Salam otomotif.